warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Pak Bagus. Selamat datang di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sayang sekalian anak ya. Di semester ini pembelajaran tetap daring karena situasi Kota Malang yang masuk zona merah. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha belajar dengan sungguh-sungguh ya. Anak-anak kelas 11 kita akan mempelajari materi apa aja. Kemarin kan sudah saya kasih PowerPoint ya. Materi-materi apa aja yang akan kita pelajari di semester ini ya. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi dan inverse ya. Apa itu fungsi komposisi? Kita akan mempelajari fungsi komposisi terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa lihat penjelasan di bawah ini. Kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi komposisi. Sebelum saya menjelaskan apa itu definisi fungsi komposisi, saya akan memberi gambarannya. Apa itu tujuannya memberi gambaran supaya kalian bisa membayangkan atau apa sih fungsi komposisi itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, saya punya bukan kasus ya, punya suatu bacaan artikel pengetahuan. Kamu tahu mebel kan? Barang mebel kayu kayak sofa, kursi, meja, lemari ya. Dalam pembuatan barang mebel seperti meja, kursi, kayu dan sebagainya itu kan ada dua proses pengerjaannya. Jadi kayak ada kayu mentah, terus diolah menjadi kayu yang siap pakai. Terus kayu yang siap pakai ini baru kita olah menjadi barang mebel. Jika tiap barang ini saya anggap suatu fungsi, misalkan kayu mentah itu X, yang kayu siap pakai itu F, barang mebel itu yang sudah jadi G, maka untuk mendapatkan hasil G dari X, barang mebel dari kayu yang mentah, kan harus melalui proses F dulu. Nah, penggabungan proses ini yang disebut komposisi. Jadi, penggambaran komposisi itu seperti ini. Jadi ada barang mentah, diubah jadi barang setengah jadi, diubah jadi barang jadi. Penggabungan dari proses yang berbeda disebut komposisi. Jadi definisi komposisi itu adalah operasi. Fungsi komposisi itu adalah operasi sebenarnya. Operasi di matematika ya. Operasi karena yang kamu tahu penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Komposisi juga operasi matematika. Operasi penggabungan dua jenis fungsi, misalkan f dan gx, hingga terbentuk fungsi baru. Nah, kalau digambarkan seperti ini tadi ya. Ada x, x-nya dimasukkan ke fx, fx-nya dimasukkan ke gx. Maka kalau kita gabungkan jadi g bundaran fx. Fungsi komposisi disimbolkan kayak gini. Jadi ada bulatan di tengah antara dua fungsi. Ini bacanya apa? Bacanya itu f komposisi g, atau bisa juga f bundaran g. Fungsi f komposisi g, x, atau f komposisi gx. Ya, itu cara bacanya. F bundaran gx artinya fungsi gx-nya itu di dalamnya f. Atau bisa juga f kan di depannya. F itu G itu mendahului fungsi f. Jadi g-nya itu dikerjakan dulu baru ke f. Seperti itu. Jadi prinsipnya itu kayak gini. Kalau kamu punya f bundaran g, berarti itu bisa kita ubah jadi f dalam kurung gx. Nah, ini poin penting. Saya kotai. Nah, ini penting ini anak. Ini konsep dasarnya. Jadi f bundaran g, x itu sama dengan f dalam kurung gx. Misalkan saya punya fx dengan as plus b. Ini fungsi SMP ini yang ini ya, konsep dasar fungsi SMP. Kalau kita punya fx dengan as plus b, terus kita disuruh nyari fp, x-nya ini saya ubah jadi p, maka x yang ini otomatis juga berubah jadi p kan, jadinya ap plus b.
Ya. Kalau X-nya saya ganti G, otomatis X yang ini berubah jadi G, jadinya AG plus B. Nah ini. Jadi X yang di sini itu mengikuti X yang di sini. Jadi, kalau kamu punya F bundaran GX dan Fx-nya dengan AX plus B, maka F bundaran GX kan bisa kita ubah jadi ini. F dalam kurung GX. Terus, kita kan punya Fx dengan AX plus B. X ini kan ngikuti X yang ini. Jadi kalau X-nya ini berubah jadi GX, F dalam kurung GX, maka X-nya ini juga berubah jadi GX. Jadinya AGX plus B. Oke, supaya lebih memahami lagi, saya jelaskan dalam bentuk soal di video berikut. Monggo disimak baik-baik. Nah, kalian sudah melihat penjelasan tentang fungsi komposisi, ya. Sekarang saya akan beri contoh, ya. Seperti ini. Kan sudah saya jelaskan lewat penjelasan tadi untuk fungsi komposisi F bundaran G. Itu artinya adalah fungsi G-nya di dalam F. Nah, fungsi G-nya itu di dalam F. Berarti kalau G bundaran F atau G komposisi F, jadi F-nya yang di dalam G. Nih ya. Apakah F bundaran G sama G bundaran F itu sama? Ayo. Apakah F bundaran G itu sama dengan G bundaran F? Kalau 5 kali 2 itu kan sama dengan 2 kali 5. Ya. Apa lagi? 7 tambah 4 sama dengan 4 tambah 7. Ya. Nah, apakah berlaku juga di komposisi, operasi komposisi? Komposisi kan operasi matematika juga kan? Apakah berlaku juga? Kita nanti cek. Oke, saya akan beri contoh. Saya akan memberi contoh. Misalkan diberikan fungsi fx yang gampang dulu aja sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan 5x min 3. Maka pertanyaannya adalah carilah f bundaran g yang A, yang satu. Yang kedua, G bundaran F. Oke, kita jawab. Yang pertama adalah F bundaran G. Up. F bundaran G. Di penjelasan tadi, F bundaran G itu adalah F dalam kurung G. Nah, dari sini nanti kita menyelesaikannya bisa pakai dua langkah, dua cara. Yang pertama, kita punya F dalam kurung G. Ini langsung kamu fokus ke F-nya. Kita kan punya Fx 2x plus 1. Di penjelasan yang PowerPoint tadi, kalau X-nya saya ganti A, otomatis X-nya ini juga berubah jadi A. X ini saya ganti B, X-nya ini juga jadi B. X ini jadi P, yang ini juga jadi P. Jadi mengikuti, X yang ini itu mengikuti yang ini. Jadi kalau ini saya ubah jadi GX, X yang ini saya ubah jadi GX, otomatis X yang ini juga berubah jadi GX. Jadinya nanti 2GX plus 1. Yang mana GX-nya itu tadi adalah ini. Ya kan? Ini kan GX-nya. Jadi GX-nya ini bisa saya ubah jadi ini 5x min 3. Saya masukkan, ini harus dikasih kurung loh ya, hati-hati karena ada dua suku di sini. Kalau ada lebih dari satu suku, ini kan masing-masing namanya suku. Itu harus dikasih kurung. Kalau nggak dikasih kurung, nanti duanya kamu kalikan sama 5 aja. Sebenarnya duanya itu kamu kalikan sama semua yang ada di sini. Duanya masukkan 10x 2
2 kali min 3 min 6 plus 1 10x min 5. Kita bisa pakai cara ini ketemu. Atau saat kita menulis f bundaran GE, kamu fokus ke GX nya dulu. Kalau ini kan tadi langsung fokus ke f nya ya, ini langsung fokus ke GX nya. GX nya adalah 5x min 3. Jadi GX nya kamu ubah dulu jadi f dalam kurung 5x min 3. Terus kita punya fx kan 2x plus 1. Kalau x nya jadi a kan, x nya ini ngikut berubah jadi a, x ini jadi p, ini jadi p. Kalau x nya ini berubah jadi ini 5x min 3, jadi x nya ini berubah jadi 5x min 3, otomatis x nya yang ini juga berubah jadi x nya yang ini berubah jadi 2x 5x min 3 plus 1. Kamu kalikan pakai perkalian Riemann jur 10x min 6 plus 1 10x min 5 sama aja. Terserah kamu, up to you. Paham? Hup. Oke, saya lanjut. Yang nomor 2, G bundaran F. Berarti G dalam kurung Fx. Nah, saya pakai terserah ya cara yang mana ya. Saya suka cara yang atas. Terserah kamu. Jadi kita punya G Fx. Fokus ke Gx nya dulu, yang depan dulu, fungsi yang depan dulu. Fungsi yang depan adalah Gx 5x min 3. Kalau Gfx berarti 5, kalau Gx kan 5x min 3. Kalau Gfx berarti x nya berubah jadi Fx min 3. 5x min 3. Fx nya itu adalah 2x plus 1 min 3. Kita masukkan ke Riemann jur. 5 kali 2 10x, 5 kali 1 5 kurangi 3 10x plus 2. Nah, kamu lihat kesimpulannya, f bundaran G atau f komposisi G hasilnya ini, G komposisi F hasilnya ini. Apakah sama? Oh, ternyata tidak. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua f bundaran G itu hasilnya sama dengan G bundaran F. Jadi nggak selalu sama. Kalau nggak selalu sama berarti bisa sama, Pak? Bisa. Kalau fungsinya saling inverse. Nah, itu nanti kita bahas pas di materi fungsi inverse. Ini adalah penjelasan contoh tentang F komposisi G yang sederhana. Oke, saya kasih contoh lagi. Oke, sekarang kita akan membahas. Saya akan memberi satu contoh lagi, ya. Contoh, example, yang agak susah sekarang. Jika fx sama dengan x kuadrat min 3 dan gx itu sama dengan 3x, maka pertanyaannya adalah carilah f bundaran Gx. Yang kedua, f bundaran G4. F bundaran G4. Jadi yang ini X, yang ini 4. Oke, saya akan bahas. Jawab. Yang pertama dulu, f bundaran Gx. Kita bisa ubah jadi f dalam kurung Gx. Yang depan itu f. Oh, berarti kita fokus ke f nya. Kalau fx ini kan ininya x. Kalau x nya saya ubah jadi gx, maka x nya ini juga berubah jadi gx. Jadinya nanti gx kuadrat, hati-hati, kurangi 3. Yang mana gx nya itu adalah 3x. 3x dalam kurung kuadrat, kasih kurung dulu, hati-hati. Kalau nggak kamu kasih kurung,
yang kuadrat itu cuma X-nya. Padahal yang kuadrat itu adalah semuanya 3 sama X-nya. Jadi 3-nya dikuadratkan, X-nya juga dikuadratkan. Makanya 3 kuadrat itu adalah 9. X kuadrat, 3 kuadrat kan 9. Min 3. Selesai. Terus F bundaran G4. Kan kita sudah punya F bundaran G, ini hasilnya. Ada 2 cara. Seandainya ini sudah diketahui, tinggal kamu ubah X-nya jadi 4. Jadi F bundaran G4. Tinggal X-nya ini kamu ubah jadi 4. 9 kali 4 kuadrat min 3. 9 kuadrat didahulukan ya. 9 kali 16 kurangi 3. 9 kali 16 144 kurangi 3. 141. Paham? Tapi jika misalkan yang satu ini nggak diketahui ya, jadi pertanyaannya langsung F bundaran G4. Kalau bisa ngejakan seperti ini, F bundaran G4. Nah, ini kita bisa ubah jadi F dalam kurung G4. Nah, kamu cari dulu nilai dari G4. G4 berarti di Gx ini X-nya kamu ubah jadi 4. Jadi F G4 ya. Jadi 3 atau tak tulis dulu lah. G4 itu X-nya kamu ganti 4 ya. 3 kali 4 12. Oh, G4 itu 12. Berarti G4 ini bisa kamu ubah jadi 12. Jadi F 12. Jadi G4-nya kamu ubah jadi 12. F12, kan kita fokus ke F. F itu kan X kuadrat min 3. Kalau F12, X-nya kamu ganti 12. 12 kuadrat min 3. 144 kurangi 3, 141. It's same, ya kan? Oke. Contoh lagi. Misalkan saya punya 3 fungsi. Wow. Jika fx itu sama dengan 6x plus 5, gx sama dengan 2x, terus hx sama dengan x kuadrat. Pertanyaannya adalah carilah hasil dari h bundaran g bundaran f. 3 fungsi. Gimana ini mengkomposisikan 3 fungsi? Ya wes. H bundaran g bundaran f bisa kita ubah jadi h dalam kurung g dalam kurung f. Wow. Kamu boleh fokus ke depan dulu, boleh fokus ke yang dalam dulu. Misal kita fokus yang dalam dulu ya. Ini kalau 3 ini enaknya fokus yang di dalam dulu. Jadi H, G, F-nya kamu ubah dulu jadi ini 6x plus 5. Kalau sudah, kita punya G 6x plus 5. Padahal kita yang diketahui itu Gx, tapi kita punyanya G 6x plus 5. Ya wes, kalau Gx ini X, kalau Ga ini A, 2A ya. Kalau Gb ini 2B, kalau G 6x plus 5 berarti ini jadi 2 6x plus 5. 2-nya masukkan pakai air mancur. Ini hanya tetap ada ya. H 12x plus 10. Nah, H 12x plus 10 kita punyanya itu Hx. Hx itu x kuadrat. Kalau x-nya saya ganti A kan jadi A kuadrat. Kalau saya ganti P jadi P kuadrat. Kalau x-nya saya ganti 12x plus 10, maka ini jadi 12x plus 10 kuadrat. Terus kamu jabarkan pakai perkalian air mancur. 12x plus 10 kali 12x plus 10. Perkalian air mancur double shoot. 12 kali 12 144 x kuadrat
12x kali 10x 120x, 10 kali 12x 120x plus 100. Jadinya 144x kuadrat plus 240x plus 100. Wow, it's amazing. Inilah fungsi komposisi. Ya. Kalau nanti misalkan yang diketahui itu fungsi komposisinya, terus yang ditanyakan itu salah satu fungsi dasarnya, itu gimana? Nah, itu akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Untuk semester genap ini saya akan merubah videonya lebih singkat saja, tugasnya juga lebih ringan aja, tapi saya pastikan penilaiannya lebih berat, ya, karena tugasnya saya dikitkan. Masa tugas dikit aja kalian nggak bisa kerjakan, kan? Tugasnya dikit dan tenggang waktu ngerjakannya juga lama, ya. Matematika itu nggak bisa hanya baca anak, tapi matematika itu harus nulis latihan soal, ya. Saya biasakan kalian karena kalau nggak dibiasakan nanti kedepannya kalau kalian menemui matematika gurunya siapapun itu bakalan kesusahan, ya. Jadi harus latihan terus, ya. Terus sekali lagi saya juga akan mengadakan pembinaan untuk persiapan UTBK. Sebenarnya untuk kelas 12 anak-anak. Cuma kalian boleh ikut juga. Nanti saya usahakan pertemuannya tetap muka, tidak online, ya. Kalau kalian berminat bisa hubungi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.